Hai, perkenalkan nama saya Winata Marpaung. Melalui video ini saya mau share pengalaman saya terbang kembali ke Oman dari Jakarta, Indonesia pada pandemi situasi saat ini. Sebelum itu saya juga mau share tentang pengalaman terbang saya saat pandemi ini, di mana eh, baru saja Oman government itu mengupdate regulasi terbaru khususnya untuk residen yang mau kembali ke Oman. Jadi saya itu balik keluar dari Oman tanggal 1 Oktober. Kebetulan pada saat itu hari pertama bandara dibuka setelah lockdown dari tanggal 29 Maret. Uh, Sebenarnya awalnya mereka cuma mengadakan PCR test di arrival hall-nya mereka. Tapi pada awal November kemarin mereka mengupdate dan mengannounce kalau PCR test sertifikat negatif itu salah satu requirednya yang harus disediakan oleh residen yang mau kembali ke Oman. Jadi harus tes PCR dulu di negaranya dalam maksimum 96 jam sebelum tibaan. Karena saya domisili di Medan, jadi saya lumayan banyak telepon rumah sakit menanyakan ada nggak yang bisa cepat hasilnya dan biaya murah pastinya ya. Jadi saya coba beberapa rumah sakit dan banyakkan sih mereka ada beberapa yang harganya lumayan 2,5 juta. Tapi saya coba-coba nggak putus asa karena saya tahu pemerintah tuh baru menerapkan peraturan kalau maksimum harga untuk swab test PCR itu sebesar 900.000. Setiap rumah sakit menyediakan dengan harga yang tersebut, tetapi perbedaannya adalah di waktu menunggu hasilnya. Jadi kalau 900.000 itu 5 hari waktunya, dimana 5 hari itu nggak bakalan bisa saya untuk balik. Jadi saya coba hubungin rumah sakit, terus kebetulan juga saya ingat ada teman, saya coba di Murni Teguh Hospital di Medan, salah satu rumah sakit swasta. Jadi mereka menawarkan 2 paket, setahu saya. Kebetulan ada teman saya di situ kerja. Jadi mereka ada paket reguler itu yang 900.000 yang sesuai dengan ketetapan pemerintah. Jadi mereka itu 900.000 waktunya 1-2 hari, which is good. Ya, kemarin itu pengalaman saya 1 hari sudah selesai. Tapi karena saya minta untuk bahasa Inggris, jadi 2 hari it's okay lah. Masih ada waktu. Nah, ada juga yang 1.500.000 itu 4 jam. Itu kalau nggak salah eksekutif kalau saya. Dia 4 jam hasil udah keluar dan kita bukan kita yang datang ke rumah sakit, mereka yang datang ke rumah. Setelah saya tes dengan harga yang reguler 900.000 dalam waktu 1 hari sebenarnya bisa selesai, tapi karena saya minta untuk bahasa Inggris jadi 1 hari. Hasilnya oke, negatif, dan saya terbang ke Jakarta terlebih dahulu. Nah, dari Jakarta itu karena saya udah validasi PCR sertifikatnya di Medan, jadi saya nggak harus validasi lagi di Jakarta karena udah ada stamp dari KKP-nya kan. Jadi saya langsung ke counter, kebetulan saya naik ke Qatar Airways. Jadi pertama mereka itu langsung menanyakan, karena untuk saat ini yang bisa balik ke Oman itu residen yang hanya memiliki resident card. Jadi kalau hanya punya visa saja, pemerintahnya tidak mengizinkan untuk masuk untuk sementara. Jadi kemarin mereka di situ sudah dicek resident card saya, ditanyain kemudian PCR saya, kemudian mereka sudah menginfo kalau saya harus mendownload aplikasi Tarasut, which is saya sudah tahu sebelumnya, tapi karena saya sudah daftar tapi kayak nggak ada informasi kalau saya sudah terdaftar lah begitu. Jadi cuma daftar save sudah selesai gitu aja. Jadi saya agak confused saat itu. Jadi sudah terbang, nggak banyak penumpang saat itu. Saya nyampe Qatar biasa di transfer desk, nggak ada masalah, dan kemudian waktu ada saat mau boarding itu masuk ditanyakan lagi sama pihak. Kebetulan saya kemarin tiketnya kan lanjutan, tapi karena
berhubung Oman cuma mengizinkan maskapai itu untuk terbang ke Oman 2 kali seminggu, jadi connecting flight-nya menggunakan Oman Air. Jadi pihak tiketingnya, pihak yang ada di gate itu mengkonfirmasi lagi dokumen-dokumen PCR test, which is harus sebelum jangan sampai lewat dari 96 jam PCR-nya, kemudian resident card-nya. Udah, kemudian saya masuk ke gate boarding dan boom. Saya kira sedangkan di Qatar Airways itu menerapkan physical distancing, jadi cross satu gitu, tapi di Oman Air kemarin itu full. Jadi kebetulan naik ke Oman Air itu yang maskapai yang 737 Boeing, pesawat kecil cuma 3 seat, 1 row 3, ada 2 row doang, itu totally full. Satu row itu 3 gitu. Oke, kemudian sampai Oman, kita biasa masuk ke arrival, kemudian itu langsung diarahin ke registration desk-nya, registration counter-nya buat tes PCR. Saya tuh karena saya juga belum tahu apakah saya terdaftar atau enggak, jadi katanya nggak masalah kalau misalnya terdaftar, bisa daftar di sini, jadi saya daftar di situ. Jadi untuk pendaftaran itu mereka cuma membutuhkan resident card, nomor telepon, sama bayar apa card atau cash. Transparan saya bayar card bisa 25 rial, total 25 rial. Sebenarnya harga PCR testnya 19 rial kalau yang tadi di airport, plus biaya untuk braceletnya 6 rial. Jadi nanti kamu akan ditaruh ini bracelet. Jadi setelah itu kita dikasih paper seperti ini, kasih paper, kemudian kita masuk ke imigrasi. Itu biasa, kita ditanya kapan terakhir keluar dari Oman. Habis itu setelah imigrasi stamp selesai, kita baru masuk ke daerah untuk tes PCR-nya. Itu di daerah bagasi claim sebelah kiri. Nah, itu kita langsung diarahin, ada kayak counter-counternya khusus per counter, jadi kita diarahkan ke situ. Saya kira sih yang seperti saya tahu, swab test itu ada lidah, hidung 2 dicolok, tapi mereka saat itu cuma 1 aja, hidung kanan. Jadi setelah hidung kanan colok selesai, kita pindah ke counter selanjutnya, ke desk selanjutnya. Itu di situ nanti kita menyerahkan memperlihatkan kartu ini, diregistrasi, terus kita diberikan ini dan dipasangkan. Nanti kita nggak boleh buka sendiri, ini harus dibuka setelah kita PCR lagi untuk kedua kalinya ntar. Dan yang membuka ini adalah pihak rumah sakit. Nah, setelah itu udah baggage claim. Tuan saat itu untuk menghemat biaya, karena kembali ke Oman itu biayanya lumayan juga, jadi saya naik public bus, jadi 1 rial, murah. Jadi setelah itu saya balik ke company, dan company itu nggak mengizinkan saya untuk balik ke ruangan saya langsung, karena memang peraturan saya harus karantina selama 7 hari. Dan sebenarnya cepat sih, malamnya saya tes untuk hasil PCR tes yang saya lakukan di bandara itu sudah keluar, puji Tuhan negatif, tapi tetap saya harus karantina selama 7 hari. Nah, setelah karantina nanti, ini karantina hari pertama, jadi saya akan buat series. Jadi untuk yang pertama ini, hari pertama saya mau share dulu tentang apa saja itu yang saya temuin selama proses kembali ke Oman. Jadi ntar rencananya setelah komunikasi, sebenarnya ini katanya sih pemindai sih, tapi saya cek nggak ada, kayak nggak ada apa-apa, cuma ada barcode doang. Dan barcode ini ya tertera informasi kita, karena di barcode ini kan yang terregister data-data kita, di mana kita tinggal, tanggal berapa dia mulai swab test, dan tanggal berapa tes.
Tapi karena yang katanya nggak boleh dibuka ya bukanya ntar harus di rumah sakit, ya udah kita ikatin aja karena. Dan ini itu berhubung ke handphone, jadi handphone itu sebenarnya yang pemindai kalau menurut saya sih, pemindai. Jadi nanti setelah itu sebenarnya di Oman itu ada 2 option. Kalau kamu mau karantina 7 hari, hari ke-8 kamu harus PCR lagi. Atau kalau misal kamu nggak mau PCR lagi, kamu harus lanjut karantina 14 hari. Setelah kamu selesai karantina 14 hari, kamu bisa ke rumah sakit manapun, private hospital. Untuk kalau misal kamu 7 hari, private hospital bilang kamu mau PCR, saya sudah 7 hari. Nanti di situ ada PCR test lagi. Setelah hasilnya keluar, PCR test lagi, udah nanti mereka lepas. Ini yang mereka lepas kalau hasilnya negatif. Kemudian itu kalau misalnya yang kamu nggak mau PCR setelah 7 hari, kamu bisa extend karantina kamu selama 14 hari. Setelah 14 hari berlalu, kamu bisa ke rumah sakit minta untuk dilepas dan kamu bebas dari semua ini. Dokumen apa saja sih yang harus kamu bawa? Persiapkan pasti PCR test sebelum kamu tiba di Oman, karena semua maskapai kan sepertinya sih mengharuskan kamu harus punya PCR test, dan setiap maskapai dan setiap negara itu jam-jamnya beda ya. Jadi berapa jam sebelum terbang kamu ada ketentuan masing-masing, jadi kamu harus bisa lebih detail untuk cari tahu. Kamu harus bisa wanti-wanti kapan mau PCR test dari Indonesia. Kemudian kalau khususnya Oman itu kan banyak yang bilang harus ada asuransi segala begitu. Nah, kalau asuransi sih kebetulan saya udah nanya ke company. Asuransi di mana asuransi ini bisa mengcover biaya jika kita terkena COVID positif ya. Jadi tahu saya semua company sih kalau misalnya udah berasuransi udah, karena pemerintah kemarin setahu saya sih mengharuskan asuransi untuk mengcover pasiennya jika terkena COVID. Tapi saya kok bisa dikasih kalau misalnya saya. Jadi kebetulan asuransi yang dari company saya itu mengcover. Jadi pas daftar di tarasutnya itu harus dimasukin nomor asuransinya. Dan ada beberapa misalnya kalau yang nggak di cover atau misalnya sekedar family visa di sini atau family visa, mungkin ya asuransinya personal asuransi ya mungkin harus beli asuransi gitu. Kemudian itu terus persiapkan duit, karena di saat tibaan kamu harus mengeluarkan duit 25 rial untuk biaya PCR itu. Dan sekarang ini saya karantina sudah hari pertama. Ini ruang karantina saya dari perusahaan. Sebenarnya di gedung yang sama dengan tempat saya tinggal, tapi di ground floor-nya. Jadi khusus di ground floor itu dikosongin khusus untuk karantina doang, dan nggak ada apa-apa. Jadi which is lumayan ini membosankan sebenarnya. Makanya saya main gitar. Ini saya bawa gitar, saya minta tolong ambil dari kamar saya gitar. Terus saya bawa bowls, chopstick, saya bawa Indomie. Kemudian motor gitar saya minta tolong bawa dari kamar saya. Itu aja. Dan ya semoga tetap semangat. Emang membosankan sih saat ini bukan kamar kamu dan gak ada apa-apa. Ya nggak tahu ya, mungkin ada company mereka nyediakan kulkas TV atau apa. Ini cuma menyediakan wastafel, kamar mandi, tempat tidur di situ. Untuk makan saya tanggung. Jadi tiap hari itu ada petugas khusus untuk menangani ini. Di daerah karantina itu mereka meletakkan di depan ada meja di depan itu untuk makanan 3 kali sehari. Kebetulan sekarang dalam saya belum ambil sih, mungkin pas saya buka saya tadi berapa sudah diantar. Ya begitulah untuk tujuan ke depan. Semangat. Terima kasih udah menonton video saya. Semoga video ini bermanfaat. Kalau ada yang mungkin kurang jelas bisa bertanya langsung melalui komen. Karena ini series, jadi untuk mengisi waktu luang, next videonya saya bakalan mengisi dengan mungkin cover lagu seperti yang biasa saya lakuin. So terima kasih, salam sehat, semoga COVID segera kelar. Merdeka.